Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu ada beberapa kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan kita. Lalu kami juga mengingatkan bahwa kami mohon agar handphone dapat di silent atau di nonaktifkan. Dan kami menyarankan juga bagi Bapak dan Ibu untuk membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Warta lisan pagi hari ini, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Hong, Penatua Richard, Penatua Teddy, Penatua Sumarno, dan Penatua Hendrata. Penerima umat oleh keluarga Bapak Ivan Sitorus, pemandu pujian Bapak Yohanes dan Penatua Erin, pengiring pujian Saudari Jessica, pengisi pujian The Hobos, multimedia dan sound system Bapak Richard, Saudari Feli, Saudara Sugeng. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pemilihan penatua diingatkan kembali kepada saudara-saudara jemaat yang belum memilih bakal calon penatua baru periode 2024-2027 agar melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua baru yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja tersedia formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil, mengisi, dan memasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Warta Panitia Bulan Keluarga. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Berikut update acara Bulan Keluarga 2023, yaitu kelas bisnis di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Setelah KOU 1 nanti pukul 11 WIB, ada acara penyuluhan kesehatan jantungku tersayang. Bagi yang sudah mendaftar mohon tinggal di gereja karena acara akan berlangsung tepat waktu. Yang belum mendaftar mari bergabung karena acara ini penting buat kesehatan kita. Selanjutnya panitia ingatkan acara Share Your Best Moment with Family masih berlangsung. Ayo segera post foto kalian ke sosial media GKI Cipinang Elok. Kami tunggu sampai akhir bulan ini ya.
Minggu depan, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Eyo ramaikan acara Jalan Sehat dilanjutkan dengan lomba masak nasi goreng. Hari Minggunya, ada acara pelayanan kesehatan atau medical check-up dari Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Dan di hari Minggu tanggal 5 November 2023, ada acara bazar setelah KU1 dan peringatan hari ulang tahun GKI Cipinang Elok yang ke-42 tahun sekaligus penutupan bulan keluarga 2023 setelah KU2. Yang kelupaan belum daftar, silakan langsung daftar lewat link Google Form atau lewat meja pendaftaran setelah KU1 dan 2. Demikianlah Warta Bulan Keluarga 2023. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari para jemaat semua. Dan mari kita meriahkan bulan keluarga ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian warta Natal. Panitia Natal dan Tahun Baru akan membuat kalender duduk bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha dan ingin memasukkan profil usahanya ke dalam iklan kalender, dapat menghubungi Panitia Natal, Ibu Debbie dan Bapak Yogi. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 16, Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maglumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai abu, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga ibarat potongan-potongan puzzle bagi suatu komunitas yang lebih luas. Kita berada sebagai komunitas setaman yang namanya keluarga besar GKI Cipinang Elok. Di tengah keragaman latar belakang keluarga, perbedaan-perbedaan tradisi dan asal-usul, kita belajar untuk saling menerima. Betapapun kita berbeda, kita tetap menjadi teman seperjalanan bersama, setaman dan seteman yang menjadi fokus kita dalam bulan keluarga 2023. Inilah pesan yang mendasari pertemanan kita. 1 Korintus 13 ayat yang pertama menuliskan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Apakah selama ini kita menerima setiap anggota keluarga dengan rela hati? Atau kita menerima secara bersyarat? Sejauh anggota keluarga kita masih bisa diajak bekerja sama. Satukanlah kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan, bimbing langkah kami, langkah yang benar, taburkanlah damai yang menyatukan. Kami Tuhan hadapi semua godaan, ulurkan tangan-Mu di perjalanan, agar jangan ragu di persimpangan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan yang seharusnya kami jadikan kepala dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami menikmati perjalanan bersama-sama. Ampuni kami ya Bapa, jika dalam kehidupan kebersamaan kami kerap kali lebih suka untuk didengar daripada mendengar. Lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Kami cenderung menuntut dan meminta banyak hal dari teman seperjalanan kami, baik di keluarga maupun di gereja. Bapa di surga, ampuni kami juga jika dalam kehidupan yang kami jalani kami cenderung untuk mengikuti kata hati kami sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami gagal untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami dan dengan seluruh akal budi kami. Itu juga yang membuat kami gagal untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tidak jarang apa yang kami lakukan dan apa yang kami ungkapkan membuat begitu banyak orang tersandung
dan menjauh dari Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, ampunilah atas dosa, salah, dan pemberontakan kami. Layakkanlah kami untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah yang kami nikmati dan persekutuan dengan sesama lewat tatanan liturgi yang kami jalani. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan terima berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk perenungan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kepada kami begitu banyak pengalaman lewat kerja, karya, dan karsa yang kami tekuni. Pengalaman-pengalaman yang di dalamnya kami terus belajar tentang kehidupan dan tentang pengikutan kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami sadar betul akan keterbatasan diri kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami memohon ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Mampukanlah kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan juga melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, berkatilah dia dan mampukanlah dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berfirmanlah ya Bapa, dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Pagi. Mazmur sebenarnya menjadi bagian yang biasa kita nyanyikan kita. Kecuali ini kan kita sudah lama sekali tidak pernah menyanyikan Mazmur. Makanya kali ini kami ingin mengajak kita menyanyikan Mazmur 112. Mazmur itu yang kita dengar di YouTube pada saat persiapan ibadah. Haleluya, berbahagialah ya. Nah, kita seperti biasa nanti kami mengawali dulu referensi kali, kemudian jemaat diikuti. Baiknya biar kami menyanyikannya, setiap kali referensi jemaat menyambut ya. Haleluya, ini ya. Oke, kita terima menyanyi. Ya, silakan Jessica dan Pak. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Haleluya, bahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya.
jujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, Saudara. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Itu bahan Alkitab yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian. Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu. Sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon terbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Deborah pengasuh Ribkah meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon terbantin yang dinamai pohon terbantin tangisan. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu." Demikianlah Allah menamai dia Israel. Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu, dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya.
Kemudian Yakub mendirikan tugu di atas tempat Allah berfirman kepadanya. Sebuah lagu baru ia persembahkan, kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Demikian saudara firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bernama Clarence Darrow. Ia adalah seorang pengacara terkenal di Amerika. Clarence Darrow dari keluarga yang cukup terkenal, keluarga yang memberikan begitu banyak kontribusi dalam revolusi Amerika. Clarence Darrow pernah berkata begini, setengah bagian pertama hidup kita dirusak oleh orang tua kita, dan setengah lagi oleh anak-anak kita. Entah kenapa Clarence Darrow mengucapkan hal itu. Namun dari ucapannya itu, maka yang pasti kehidupan keluarga adalah sesuatu yang penting bagi seseorang. Kehidupan keluarga adalah sesuatu yang bermakna, berarti bagi seseorang. Keluarga adalah komunitas pertama, komunitas paling kecil yang akan membentuk seseorang menjadi seperti apa di dalam kehidupannya. Dr. Caroline Thomas dari John Hopkins University meneliti 1.300 mahasiswa kedokteran selama beberapa tahun. Dan hasilnya adalah mereka yang mengalami keterasingan, mereka yang mengalami kesendirian dalam keluarga, pada akhirnya akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali depresi. Pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang mudah menderita berbagai-bagai macam penyakit. Keluarga adalah sumber energi yang memampukan setiap orang terbang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yakub lari dari Esau, ia pernah bernasar, jika Allah menyertai, melindungi dan mencukupkan segala kebutuhannya, maka ia dapat pulang dengan selamat, maka ia akan mendirikan rumah Allah. Namun setelah lewat 10 tahun sejak kepulangannya, ia belum memenuhkan nasarnya. Dan saat ini ketika dia juga ada dalam persembunyiannya, saat orang-orang di sekitar mereka marah ketika anak-anak Yakub dan orang-orangnya menyerang kota Hemor, menyerang Sikem, saat itu Tuhan menjumpai Yakub. Menjumpai Yakub dan menyuruh Yakub untuk keluar dari persembunyiannya. Bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di sana, buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau saudaramu. Dan demi untuk perintah tersebut, Yakub kemudian segera mengumpulkan seluruh keluarganya, memerintahkan kepada seisi rumahnya untuk bersiap berangkat menuju ke Betel, dan mereka ikut. Menanggapi apa yang Yakub nyatakan, seluruh anggota keluarga seisi rumahnya merespon dengan baik. Mereka tidak berbantah-bantahan untuk hal tersebut. Tidak ada di antara mereka yang memberikan pertimbangan yang menghadirkan keraguan bagi Yakub, menghadirkan keraguan bagi yang lain. Tidak ada juga di antara mereka yang menciptakan beban dengan kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang bisa saja mereka alami dalam pelarian. Bapak Ibu, bukankah dalam kesempatan-kesempatan tertentu hal itu juga kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita? Kita kerap kali berkata, apa ini enggak salah? Bukankah ini malah bahaya? Kamu loh ya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Keluarga tidak lagi menjadi teman seperjalanan yang menguatkan, yang mendukung.
Sikap-sikap yang demikian yang kerap kali membuat setiap keputusan yang diambil oleh keluarga tidak dapat dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena ada anggota keluarga yang tidak mendukung, karena ada anggota keluarga yang tidak memampukan yang lain untuk memikirkan yang terbaik lebih daripada memberikan tambahan beban. Yakub mengajarkan kepada keluarga untuk punya hati yang murni, yang penuh kesungguhan, menjalani perjalanan bersama-sama, tetapi mempercayakan perjalanan itu kepada Tuhan. Yakub dengan segera mengatakan, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaian. Dan mereka menjalankan itu. Mereka menyerahkan semua ilah-ilah asing kepada Yakub. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa. Orang-orang pribadi-pribadi memiliki ilah-ilah tertentu yang dibawa kemana-mana, yang dianggap mampu melindungi dirinya. Tetapi pada waktu itu mereka menyerahkan kepada Yakub. Mereka menyerahkan semuanya kepada Yakub. Dan Yakub kemudian dituliskan menanam semuanya di bawah pohon terbantin dekat Sikem. Mereka benar-benar mengandalkan perjalanan mereka kepada Tuhan sebagaimana yang Yakub inginkan, bukan kepada yang lain. Dan lihatlah apa yang Allah lakukan bagi mereka. Dicatat di situ kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mempercayakan diri dalam penyertaan Tuhan berbuahkan perlindungan. Dan karena semua itu maka mereka membuat mesbah bagi Tuhan. Ia dan semua orang yang bersama-sama menyembah Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Kristus, sebagaimana perjalanan keluarga Yakub menuju Betel, begitu pula lah perjalanan keluarga setiap kita. Di tengah-tengah situasi yang acap kali kita jumpai, di tengah-tengah perjalanan yang harus kita lakoni, di tengah-tengah berbagai pengalaman yang harus kita tapaki. Kadang-kadang ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam pergumulan dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang baik dan memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tetapi tidak jarang dalam situasi seperti itu kita tidak saling menguatkan, kita tidak saling mendukung, tetapi kita menambah beban satu terhadap yang lain. Hidup berkeluarga lebih dari sekedar hidup bersama dalam satu atap. Hidup berkeluarga lebih dari sekedar hanya sebatas kesamaan golongan darah. Saat ini hidup dalam masyarakat yang sangat individualis. Masyarakat yang individualis lebih daripada sekedar menjaga hubungan dan komunitas yang baik. Dan apa yang terjadi? Di setiap keluarga akhirnya setiap orang menjadi sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Urusan-urusannya sendiri. Suami, ayah sibuk dengan urusan pekerjaan, karir, hubungan dalam bisnis, menambah peluang penghasilan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia berjarak dengan istri dan anak-anaknya. Istri dan ibu sibuk dengan komunitasnya, orang-orang yang menjadi in grupnya, kelompok-kelompok arisannya, medsosnya, pergi sana sini, jepret-jepret sana sini, posting makanan, posting Instagram. Dan akhirnya lupa. Ya kan begitu ya. Pergi kemana jepret, masuk Instagram. Akhirnya lupa suami, lupa anak-anaknya. Anak-anak sibuk dengan teman-teman di medsosnya, sibuk dengan konten-konten yang disukainya. Bapak Ibu, ketika saya masih kanak-kanak, orang tua saya selalu marah. Khususnya mami saya. Kalau saya ketahuan membaca komik. Buat mereka komik itu tidak baik buat anak-anak. Buat mereka komik itu bikin malas belajar. Komik itu bikin bodoh. Padahal pada zaman saya, komik yang saya baca ya cuma Ramayana dan Mahabharata karya R.A. Kosasih. Atau Kopingho. Ya, yang kadang-kadang ada filosofinya gitu kan. Berbeda dengan medsos sekarang yang penuh dengan sikap hedon, kekerasan, seksualitas.
Di zaman saya kecil, hampir-hampir tidak ada adegan ciuman dalam film-film di bioskop. Ya, kalau ada film barat masuk ke Indonesia, terus kita nonton, pas giliran deket-deket mau ciuman, disensor. Nggak ada. Ya, di zaman itu nggak ada. Ya. Tapi sekarang coba, lagu-lagu barat yang beredar juga masih sangat sopan. Love me tender, are you lonesome tonight? Elvis Presley, Words, Bee Gees, gitu ya. Hey Jude, ya. Beatles. Nggak ada lagu-lagu kayak sekarang dengan ragam-ragam genre, dengan video klip, dengan berbagai adegan yang sangat vulgar. Ditambah lagi judulnya serem-serem, saudara. Making Love Under the Moonlight. Wow. Ya. I wanna shake you up. Wah. Ada lagi yang lain? Sinetron TV. Ini biasanya ibu-ibu suka. Isinya itu pada umumnya konflik keluarga yang berkepanjangan, nyambung terus. Nggak habis-habis tuh ikatan cinta. Ya, isinya konflik keluarga yang berkepanjangan. Kebanyakan keluarga yang ditampilkan adalah keluarga yang kacau. Banyak konflik. Tragedinya terus memanjang. Nggak habis-habis, nggak putus-putus. Nggak kelar-kelar itu sinetronnya. Saudara, situasi hidup berkeluarga yang demikian membutuhkan kerjasama dari tiap pribadi yang ada di dalam. Membutuhkan kerjasama untuk kita belajar memberlakukan kehendak Allah dalam kehidupan yang kita jalani, dalam kehidupan yang kita tapaki, di mana setiap orang dapat bertumbuh dengan indah, yang melaluinya berkat-berkat Tuhan dianugerahkan, sebagaimana Tuhan juga memberikan berkat-Nya kepada Yakub. Namanya sekarang menjadi Israel, yang berarti umat milik Allah, yang akan melahirkan bangsa-bangsa, melahirkan raja-raja dari keturunannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan bagi orang-orang yang Tuhan kasihi dan mengasihi kita dalam kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Yang melaluinya kita dapat saling mendukung dalam perjalanan bersama yang berat yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang terlalu berat ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi. Saudara, ada seorang pemuda bercerita tentang kehidupan keluarganya. Dia bercerita begini, ini kisahnya. Aku menikah dengan seorang janda yang sangat aku cintai dan sangat aku kasihi. Kami menjalani pernikahan dengan sangat bahagia. 3 tahun waktu berjalan dan kami menikmati kehidupan keluarga kami. Lalu setelah beberapa tahun, ternyata ayahku jatuh cinta dengan anak perempuan tiriku. Dan mereka menikah. Dan sekarang ayahku menjadi anak bagi aku. Karena pernikahan dengan anak tirinya. Dan aku jadi mertua bagi ayahku. Dan sekarang putri tiriku menjadi ibu bagi aku. Dan istriku menjadi nenekku. Masalahnya muncul lagi ketika mereka memiliki seorang putra dari pernikahan mereka. Anakku sekarang adalah saudara ayahku. Dan dia sekaligus jadi pamanku. Bapak Ibu masih mau dengar ceritanya? Makin kuat ya. Saya kira
Setiap kita punya persoalan dalam kehidupan keluarga, tapi nggak ada persoalan yang seruat ini. Jadi mari kita menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan buat tiap anggota keluarga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Dan mari bersama-sama kita mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita hening sejenak. Kembali persembahan pujian dari The Hobos.
saya masuk sana. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang dikasih secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Bapa. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara. Tuhan Allah Bapa di surga, tolonglah kami untuk boleh menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan bagi sesama anggota keluarga yang Tuhan perjumpakan dengan setiap kami dalam komunitas pertama yang kami nikmati. Saat ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan bagi banyak keluarga yang kehilangan keindahannya, kehilangan kebahagiaannya. Mereka yang menjalani kehidupan keluarga tanpa keharmonisan. Bapa di surga, tolong Tuhan bekerja dan mengembalikan keindahan hidup berkeluarga mereka. Dan jika Tuhan berkenan, pakailah kami, agar kami juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Oleh karena itu perlengkapilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini berkatilah. Sehingga kami boleh menikmati pelayanan bersama yang Tuhan percayakan, ibadah-ibadah yang kami jalani. Bapa di surga, kami menyatukan hati kami bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau mengingat Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Laure. Tuhan yang memberkati upaya-upaya yang keluarga lakukan untuk kesembuhan mereka, juga bagi saudara kami yang saat ini ada dalam proses pemulihan pasca tindakan medis. Kami berdoa bagi Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosepin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Ibu Eni, Bayi Jeremy, Bapak Julius Moy, Bapak Supriyadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Ui Chun Ho, dan Saudara Niko Wilianto. Tuhan berkati, sehingga kesempurnaan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan boleh mereka rasakan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah negeri ini, berkatilah bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari berbagai macam bahaya dan bencana. Situasi kekeringan yang terus memanjang, yang membuat banyak daerah kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Biarlah negeri ini boleh terus berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk situasi politik 2024 yang sudah mulai terasa. Berikan kepada kami, berikan kepada seluruh masyarakat, menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak untuk menyikapi setiap informasi yang datang. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kandidat capres dan cawapres yang akan menjalani kontestasi di pemilu 2024. Ialah masyarakat kami boleh dengan hikmat, bijaksana, dan penuh tanggung jawab menentukan sikap politiknya, menentukan pilihannya dengan tepat.
demi untuk Indonesia ke depan. Jauhkanlah masyarakat kami dari kesenangan sesaat. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi perdamaian Israel Palestina, juga korban-korban yang terjadi. Dan biarlah semua yang terjadi itu tidak terus meluas, tidak memanjang, dan berdampak bagi negeri kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus menjaga hubungan baik antar pemeluk agama, sehingga kami boleh bersama-sama memikirkan Indonesia, kebaikan-kebaikan bagi Indonesia. Bapa di surga, pada akhirnya kami mau mempercayakan kehidupan setiap kami dalam tangan kasih karunia-Mu, keluarga-keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami boleh tetap menjaga dan merawatnya dengan baik, menikmati keindahan dari dalamnya, ketika kami boleh menyertakan Tuhan dan terus mengupayakan yang terbaik bagi keluarga kami. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna, oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 hingga 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 150, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu.
pencipta bumi dan seluruh semesta. Kami menaikkan ucapan syukur kami atas hujan, matahari, awan, tumbuh-tumbuhan, hewan yang boleh kami nikmati dan kami terima berkat-Nya dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini membawa berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami kepadamu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terimalah ya Allah persembahan kami ini. Dan ketika kami juga kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami menjadikan diri kami persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan kehidupan berkeluarga yang Tuhan anugerahkan. Ada beragam pribadi yang Tuhan tempatkan, semuanya melengkapi kehidupan kita. Biarlah kelebihan kita menambahkan kekurangan mereka dan kelebihan mereka menambahkan kekurangan kita. Tuhan mengutus kita untuk itu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kebaktian hari ini kita telah selesai. Marilah kita bersatu teduh sejenak.
Pengkabulan Keluarga, silakan segera mendaftar dan mari kita semua berpartisipasi dalam kegiatan sepekan kita juga. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang tadi yang fokus saya kan Gitu ya. makanya ini salah Nggak satunya. nyadar lalu malahan Aku malah kedengeran yang oh di lagunya kayak gini gitu. Cuma pengen gitu aja. Karena kalau aku dengar suara 2 sama 3-nya nadanya beda ya. Iya. dari suara 1. Aku dapat. Lanjut sampai Sore ya? aku sore. Kayaknya nggak ada yang salah tadi ya. Semua ya. Enggak. Enggak, Apa dong? kadang ada yang kepleset juga saya. Tapi sepertinya tadi mulus ini kayaknya. Tok, Jadi Selasa ya. Selasa lagi lagi. Kemarin aku bisa manggil, Oh, udah dari sana. udah booking tempat dulu. Oh, wih, berapa jam kalau misalnya lebih lama dari ini nggak apa-apa ya? Gua kita kemarin berangkat dari sama France. Ya, lebih santai. Pak Bowo. Baik, saya dia Pak. Terima kasih ya. Ini gibran atau ini siapa? Oh ya tetap anu loh. Oh gitu ya, Kak.